Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pengurusan Jenazah JNI 1 yang beranggotakan saya Hesti Kusumasuti NIM 215221253 dan rekan saya Yahra Fauzia Rahma 215221263, Irma Dwiyanti 215221272 dan Mela Revi Oliviana 215221282. Yang pertama adalah pengertian pengurusan jenazah. Menurut Imam An-Nanawi, kata jenazah berasal dari kata janazah. Kalimat tersebut dipergunakan apabila jenazah yang telah meninggal telah ditutupi kain kafan. Jenazah merupakan mayat atau sebutan bagi orang yang sudah meninggal. Seorang muslim ada 4 kewajiban dalam pengurusan jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan memakamkan. Bagi seorang muslim dalam pengurusan jenazah hukumnya fardu kifayah. Selanjutnya adalah sebab-sebab penyelenggaraan pengurusan jenazah. Yang pertama adalah ajaran Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Ada 3 masa yang dirayakan dalam setiap kehidupan manusia, yaitu ketika lahir, ketika menikah, dan ketika meninggal dunia. Ketiga hal tersebut dicatat untuk sejarah dalam setiap kehidupan manusia. Yang kedua adalah manusia merupakan makhluk mulia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang terdapat dalam firman Allah yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, kehidupan manusia diatur oleh Allah SWT. Karena manusia diciptakan oleh Allah SWT, maka yang berhak mengatur adalah Allah. Allah SWT mengatur hidup manusia melalui aturan yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Aturan Allah SWT terhadap kehidupan manusia tidak hanya ketika masih hidup saja, tetapi ketika meninggal dunia, bahkan sampai kehidupan di akhirat. Yang keempat, menjauhkan fitnah ketika manusia sudah meninggal dunia. Semua aib yang terdapat pada jasad jenazah tersebut mudah dikenali oleh manusia lain. Karena itu, setelah dimandikan dengan tujuan agar supaya hilang kotoran dan najis yang menempel, juga dikafani agar tubuh jenazah tertutupi. Kemudian disolatkan dan dimakamkan. Tujuan dari pemakaman jenazah adalah agar jenazah tidak mengeluarkan bau, tidak mudah dimakan oleh binatang buas, dan tidak menyebarkan kuman penyakit. Selanjutnya adalah kriteria jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam. Jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam adalah jenazah umat Islam. Sedangkan jenazah non-muslim tetap diurus pengurusan jenazah, tetapi tidak disolatkan. Tidak semua jenazah umat Islam diwajibkan untuk diperiksa secara sempurna. Ada juga yang tidak diwajibkan untuk dimandikan. Contohnya, jenazah umat Islam yang mati syahid dalam peperangan, jenazah bayi yang keguguran dan belum sempurna bentuknya, jenazah umat Islam yang hilang atau tidak ditemukan, contohnya tenggelam, dan jenazah umat Islam yang rusak berat karena kecelakaan atau hangus terbakar. Cukup ditayamumkan atau sesuai dengan kondisinya. Selanjutnya, hikmah pengurusan pelaksanaan jenazah. Yang pertama adalah mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah SWT. Yang kedua, mengingatkan kepada manusia akan kematian. Yang ketiga, mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh. Yang keempat, mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas sebagai makhluk sosial. Yang kelima, mendorong manusia untuk senantiasa menutup aib sesama hamba Allah. Dan yang keenam adalah menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pengurusan jenazah. Selanjutnya, tata cara sebelum pengurusan jenazah. Ketika sedang sakit. Ketika seorang muslim mendengar umat Islam ada yang sakit, maka langkah baiknya adalah untuk memenuhi haknya. Haknya adalah yang pertama, membesuk dan menghiburnya, dan yang kedua adalah mendoakan semoga lekas sembuh. Selanjutnya, akan disampaikan oleh rekan saya, Zahra. B. Ketika sedang sakaratul maut. Sebagai seorang muslim, ada beberapa cara
atau kegiatan yang harus dilakukan ketika kita menghadapi seseorang yang sedang sakaratul maut. Yang pertama adalah menghadapkan orang yang sedang sakaratul maut tersebut ke arah kiblat. Yang kedua, dianjurkan untuk berdoa. Yang ketiga, membaca surat Yasin dengan suara keras dan jelas, dan juga membaca surat Ar-Ra'd dengan suara yang pelan. Yang keempat yaitu mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah dan juga syahadat secara santun, tanpa ada rasa atau tanpa ada kesan memaksa. Yang kelima adalah orang yang mengunjungi tidak boleh berkata jelek ataupun kasar, karena malaikat akan mengamininya. Yang ke-C yaitu ketika meninggal dunia. Apabila orang yang sudah sakaratul maut tersebut telah meninggal dunia, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh umat muslim terhadap jenazah. Yang pertama, meninggikan tempat jenazah dan menghadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, mengucapkan doa musibah, yaitu seperti kalimat istirja atau tarji, yaitu kalimat yang berbunyi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya sesungguhnya yang datang dari Allah dan pasti semua akan kembali kepada Allah. Yang ketiga adalah memejamkan mata jenazah. Yang keempat, mengikat dagunya dengan kain jika mulutnya membuka atau terbuka. Yang kelima, meletakkan sesuatu di atas perut sebagai penindih agar tidak mengembung. Yang keenam, meletakkan kedua tangan di antara tali pusar dan dada. Yang ketujuh, menutupi tubuh jenazah dengan kain. Dan yang kedelapan adalah segera membayar hutang-hutangnya jika dia memiliki hutang. Ketika sedang sakit, kita hendaknya menjenguk orang yang sakit, lalu membacakan doa. Ketika sedang sakaratul maut, kita menghadapkan ke arah kiblat, kemudian menganjurkan untuk berdoa. Kemudian kita membacakan surah Yasin dengan suara keras dan surat Ar-Ra'd dengan suara pelan. Kemudian mentahlilkan dengan kalimat tahlil dan syahadat. La ilaha illallah. Kemudian orang yang di sekelilingnya tidak boleh berkata jelek. Kemudian membaca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian memejamkan kedua mata. Selanjutnya adalah tata cara memandikan jenazah. A. Hukum memandikan mayat. Hukum memandikan mayat adalah fardu kifayah atas setiap muslim yang mengetahuinya. Jika ada orang yang jumlah yang cukup untuk melaksanakannya, maka gugurlah dosa bagi yang lainnya. Yang B, yaitu orang yang dapat memandikan mayat. Orang yang memandikan mayat disyaratkan seorang yang muslim, disunahkan orang yang terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum-hukum dalam memandikan mayat tersebut. Jika mayatnya laki-laki, maka yang memandikannya juga harus laki-laki. Tidak boleh bagi wanita untuk memandikannya kecuali istrinya, karena dibolehkan bagi istrinya untuk memandikan suaminya. Jika mayatnya wanita, maka yang memandikannya adalah wanita juga. Tidak boleh bagi laki-laki untuk memandikannya kecuali suaminya. Sama halnya dengan jika mayatnya laki-laki. Karena suami dibolehkan untuk memandikan istrinya. Adapun jika mayatnya anak kecil di bawah usia 7 tahun, maka laki-laki ataupun wanita boleh memandikan mayat dari anak tersebut. Karena anak usia di bawah 7 tahun itu termasuk ke dalam anak-anak dan belum beranjak dewasa. C, yaitu sifat air memandikan yang digunakan untuk memandikan jenazah. Disyaratkan airnya suci, mensucikan dari mubah dan mubah. Diutamakan dengan air dingin, kecuali air dibutuhkan menggunakan air panas untuk menghilangkan kotoran pada mayat. Atau jika cuacanya sangat dingin, bisa menggunakan air panas juga. Maka tidak mengapa. Selanjutnya adalah tempat memandikan mayat. Hendaknya tempat memandikannya itu tertutup
dari penglihatan, dan jika mungkin di atasnya itu juga tertutup. Jadi benar-benar di atas kanan, kiri, depan, belakangnya itu tertutup, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah seperti membuat tenda, itu juga tidak apa-apa. Yang dilakukan terhadap jenazah sebelum dimandikan, wajib ditutup antara pusar dan kedua lututnya, kemudian semua pakaiannya dilepas, lalu jenazah diletakkan di tempat pemandian dengan posisi menurun, bagian kepala dan seterusnya lebih tinggi dari kaki, agar memudahkan saat menuangkan air dan mengeluarkan sesuatu dari mayat. Alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan mayat diantaranya adalah A. Tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm untuk meletakkan mayat. B. Air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya 6-8 ember. C. Gayung secukupnya 4-6 buah. D. Kendi atau ceret yang diisi air untuk mewudukan mayat. F. Gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas. G. Sarung tangan yang dipakai saat memandikan mayat agar tangan tetap bersih, terutama bila mayatnya berpenyakit menular. H. Sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair. I. Shampoo untuk membersihkan rambut. J. Kabut barus yang dihaluskan yang dicampur dengan air. K. Daun bidara yang dicampur dengan air. I. Tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku mayat dengan pelan. N. Kapas atau cotton bud untuk membersihkan bagian tubuh mayat yang halus seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. G. Cara memandikan mayat. Yang pertama, membaca niat. Untuk jenazah wanita, niatnya nawaitu ghusla adaan hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Untuk jenazah laki-laki, nawaitu ghusla adaan hazal mayyiti lillahi ta'ala. Yang kedua, meletakkan jenazah di tempat yang lebih tinggi agar memudahkan saat memandikan jenazah. Yang ketiga, melepaskan pakaian jenazah dan menutup aurat jenazah dengan menggunakan kain. Yang keempat, saat memandikan jenazah, hendaknya menggunakan sarung tangan. Yang kelima, mengistinjakan jenazah dengan cara menekan perut jenazah agar kotoran di perut jenazah dapat keluar sambil disiram dengan air. Yang keenam, mengangkat jenazah sampai posisi setengah duduk agar memudahkan kotoran mengalir. Yang ketujuh, membersihkan gigi, lubang hidung, dan lubang telinga dengan menggunakan cotton bud atau kapas. Yang kedelapan, menyiram ujung kepala sampai ujung kaki menggunakan air bersih sebanyak 3 kali. Yang kesembilan, menyiram tubuh sebelah kanan sebanyak 3 kali. Yang ke-10, menyiram tubuh sebelah kiri sebanyak 3 kali. Yang ke-11, memiringkan tubuh jenazah ke sebelah kiri untuk membersihkan tubuh bagian belakang. Yang ke-12, memiringkan tubuh jenazah ke sebelah kanan untuk membersihkan tubuh bagian belakang. Yang ke-13, menyiram menggunakan air sambil menggosok tubuh jenazah menggunakan sabun dan shampoo. 14, menyiram dari kepala sampai ujung kaki menggunakan air bersih. Yang ke-15, menyiram menggunakan air kapur barus, lalu dilanjutkan menyiram dengan air daun bidara. Yang ke-16, jenazah diwudukan. Yang ke-17, jenazah dikeringkan menggunakan handuk. Yang ke-18, mengganti kain basah menggunakan kain yang kering. Hal-hal yang dilakukan terhadap mayat setelah mayat dimandikan. Mayat dikeringkan dengan kain atau semacamnya, lalu kumisnya digunting, kuku-kukunya jika panjang dipotong, dan bulu ketiaknya dicabut. Kemudian semuanya diletakkan dalam kain kafan bersama mayat. Bagi wanita, rambutnya dikepang 3 dan bagian belakangnya diurai. Hal yang dilakukan terhadap mayat jika tidak dapat dimandikan. Orang yang tidak dapat dimandikan karena tidak ada air atau dikhawatirkan tubuhnya akan rusak dengan dimandikan, seperti orang yang terkena lepra atau yang terbakar, atau jika mayatnya seorang wanita di tengah laki-laki yang bukan suaminya, atau mayatnya laki-laki di tengah wanita yang bukan istrinya. Dalam kondisi tersebut, maka mayat ditayamumkan dengan debu, yaitu dengan mengusap muka dan kedua telapak tangan dengan menggunakan sarung tangan bagi orang yang mengusapnya. Jika berhalangan memandikan mayat, maka dimandikan yang dapat dimandikan dan sisanya dilakukan dengan tayamum. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama adalah niat. Nawaitu ghusla adaan hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Yang kedua, meletakkan mayat di tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, melepaskan pakaian mayat dan menutup aurat mayat dengan kain. Yang keempat, saat memandikan jenazah harus menggunakan sarung tangan. Yang kelima, mengistinjakan mayat
dengan cara menekan perut agar kotoran di perut mayat keluar sambil disiram dengan air. Mengangkat mayat sampai posisi setengah duduk agar memudahkan kotoran mengalir. Kemudian membersihkan gigi, lubang hidung, dan lubang telinga mayat. Menyiram dengan air bersih dari ujung kepala ke ujung kaki sebanyak 3 kali. Menyiram tubuh sebelah kanan sebanyak 3 kali. Lalu menyiram tubuh bagian kiri sebanyak 3 kali. Memiringkan tubuh jenazah ke sebelah kiri untuk membersihkan bagian belakang. Begitupun sebaliknya. Menyiram tubuh jenazah dengan air sambil menggosok tubuh jenazah menggunakan sabun dan sampo. Menyiram tubuh jenazah menggunakan air bersih dari kepala sampai kaki. Menyiram tubuh jenazah menggunakan air kapur barus. Kemudian menggunakan air daun bidara. Kemudian jenazah diwudukan, lalu jenazah dikeringkan menggunakan handuk. Kemudian mengganti kain yang basah menggunakan kain yang kering. Tata cara mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah dengan kain yang menutupinya, meski hanya dengan 1 lembar kain, hukumnya fardu kifayah. Jika seorang muslim meninggal dan hartanya, maka dia dikafani dengan hartanya tersebut. Jika dia tidak memiliki harta, maka kain kafan ditanggung oleh pihak yang wajib menafkahinya. Jika tidak ada pihak yang menafkahinya, maka dia dikafani dengan baitul mal milik umat Islam. Jika tidak, maka dari harta kaum muslimin yang dikumpulkan, baik itu bagi jenazah kaum laki-laki maupun perempuan. B. Sunnah memakai kain kafan berwarna putih. Rasulullah SAW bersabda, pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih, karena itu adalah sebaik-baiknya pakaian kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3878, Tirmizi nomor 994, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 1736. Jenis kain kafan dan wewangian. Tidak ada ketentuan jenis bahan tertentu untuk kain kafan. Yang jelas, kain tersebut harus bisa menutupi mayit dengan baik dan tidak tipis sehingga menampakkan kulitnya. Disunahkan memberi wewangian pada kain kafan. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian memberi wewangian kepada mayit, maka berikanlah 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Tata urutan mengkafani jenazah secara keseluruhan. Pertama, siapkan terlebih dahulu tali sebanyak 3, 5, atau 7 untuk mengikat jenazah nanti.
2 tali untuk ujung kepala dan ujung kaki, sedangkan yang lain untuk bagian-bagian yang diperlukan seperti leher, dada, paha, lutut, dan yang lain. Kain kafan laki-laki sebanyak 3 helai, tanpa baju dan sorban, namun boleh ditambahkan bila perlu. Bagi wanita, kain kafan sebanyak 5 helai, yaitu baju kurung, kerudung, kain basahan, lalu 2 lapis kain untuk membungkus jenazah. Lapisan pembungkus kain jenazah. Lapisan pertama adalah lapisan yang terdalam, yaitu kain basahan yang menutupi bagian antara pusar sampai lutut. Lapisan kedua meliputi kain kerudung dan baju kurung, yaitu kain yang menutup bahu sampai kaki, batas minimalnya sampai paha. Lapisan terakhir adalah sebagai pembungkus yang menutup seluruh badan. Selanjutnya, lakukan hal berikut. Hamparkan tali dan rentangkan untuk bagian ujung kepala, dada, perut, paha, dan ujung kaki. Jumlah tali harus berjumlah ganjil, bisa 3, 5, atau 7 untuk yang bertubuh panjang. Hamparkan sehelai kain panjang di atas tali, dan setiap helai ditaburi harum-haruman. Kain yang dihamparkan bawah adalah kain yang paling luar, dengan ukuran panjang sepanjang tubuh jenazah. Timpa kain yang sebelumnya dengan kain yang lebih pendek ukurannya, tapi tetap cukup untuk membungkus jenazah. Lakukan hal yang sama pada kain yang berikutnya. Selanjutnya, letakkan kain basahan untuk perempuan sepanjang dari pusar sampai ke tumit, dan bagi laki-laki, kain sarung dari pusar sampai ke betis. Karena jenazahnya perempuan, letakkan kerudung yang akan dipakaikan pada jenazah. Letakkan baju kurung, yaitu kain yang panjangnya menutupi bahu sampai paha, dengan lubang di bagian tengah untuk leher. Letakkan kain berukuran lebih kecil di bagian panggul untuk menutup kemaluan jenazah. Baringkan jenazah di atas lapisan kain yang sudah disusun tadi dengan posisi telentang. Kedua tangan diletakkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Sementara itu, lebih baiknya jasad mayat ditaburi dengan kayu cendana yang digerus atau kapur barus. Bisa juga ditaburi minyak wangi. Lubang-lubang anggota tubuh mayat baiknya ditutup dengan kapas putih, seperti lubang hidung, telinga, pusar, mulut, dubur, dan kukul. Kemudian dibungkus mulai dari kain dalam, yaitu basahan atau celana, baju kurung, kerudung, baru kemudian kain kafan dibungkuskan secara rapat sambil ditaburi wewangian untuk mengurangi bau yang tidak enak. Setelah dibungkus dengan baik, ikatlah tali-tali pengikat pada ujung kepala, dada, perut, dan ujung kaki atau bagian lain yang diperlukan dengan ikatan yang mudah dilepas, tali wangsul atau simpul hidup. Selanjutnya, letakkan mayat pada suatu tempat yang baik dengan posisi membujur lurus. Jenazah yang sudah dimandikan dan dikafani lalu disemayamkan dengan ditutup kain. Bisa juga langsung ditaruh di atas keranda. Pengecualian dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, bagi orang yang meninggal sedang dalam keadaan ihram haji atau umroh, ia dimandikan sebagaimana orang yang tidak ihram, dikafani dengan pakaian ihramnya, namun tidak boleh diberi harum-haruman dan tidak boleh ditutup, karena ia dihukumi sebagai orang yang ihram. Yang kedua, bagi orang yang mati syahid tidak boleh dikafani, tetapi dikubur dengan pakaiannya sendiri, baik yang dipakai saat meninggal ataupun diganti dengan pakaian yang lain, menurut sebagian besar ulama. Cara mengkafani jenazah. Pertama, menghamparkan tali pada bagian ujung kepala, dada, perut, paha, dan ujung kaki.
Jumlah tali harus berjumlah ganjil, bisa 3, 5, atau 7. 2. Menghamparkan sehelai kain panjang di atas tali. 3. Timpakan kain yang sebelumnya dengan kain yang lebih pendek. 4. Lakukan hal yang sama pada kain yang berikutnya. Selanjutnya, letakkan kain basahan pada badan jenazah. Karena jenazahnya perempuan, letakkan kerudung yang akan dipakai pada jenazah. Letakkan kain untuk menutup alat kemaluan. Memakaikan jilbab kepada jenazah. Menutup kemaluan jenazah dengan kain. Setelah itu, tutup jenazah dengan kain basahan. Balut jenazah dengan kain helai per helai, bagian kanan lebih dulu diikuti bagian kiri. Ikat tali pada bagian ujung kaki, paha, perut, dada, dan ujung kepala setelah jenazah dibalut dengan kain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.